Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah wal asdiqa, hari ini saya ingin mempersiapkan diri yang terakhir sebelum besok tampil untuk WIP 2 jam 9 insyaallah via Zoom, semoga lancar. Biasanya sih kalau WIP itu tidak ada pemaparan dari mahasiswa atau dari peneliti atau dari saya ya. Tapi nggak apa-apa, biar persiapannya semakin minimal matang ya. Sahabat-sahabat yang berbahagia, disertasi saya ini berjudul Kurikulum KKNI Pendidikan Bahasa Arab di Indonesia, studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen pembimbingnya adalah Profesor Dr. Hadi Hidayat MA, Profesor Dr. Armay Arif MA. Keduanya adalah orang-orang hebat yang sangat saya kagumi, sangat saya banggakan. Sahabat yang berbahagia, penelitian saya ini atau disertasi saya ini terdiri dari 5 bab. Terdiri dari 6 bab, bab 1, bab 2 sampai dengan bab 6. Bab 1, bab 2 sampai dengan bab 6. Bab 1 terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, permasalahan penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan, signifikansi dan manfaat penulisan, penelitian terdahulu relevan, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian. Bab 2, saya di sini membahas kurikulum berbasis KKNI dan pengembangannya yang terdiri dari beberapa sub, diantaranya adalah kurikulum dan pembelajaran bahasa, kurikulum berbasis isi, dan kurikulum berbasis kompetensi, pengembang kurikulum silabus dan RPS abad 21 berbasis HOTS, RPS, keterampilan dan komponen bahasa Arab dan analisis SWOT, landasan pengembangan kurikulum dan agenda reformasi pendidikan, jenis dan desain kurikulum, kurikulum KKNI dan literasi pembelajaran abad 21 dan di era revolusi industri 4.0, pembelajaran berbasis akademik, pembelajaran tradisional dan pembelajaran berbasis blended learning, komponen kurikulum dan kurikulum KKNI dan SNMPT berbasis blended learning, evaluasi kurikulum. Bab 3 ini dijelaskan mengenai profil kurikulum PBA UIN Jakarta dan PBA UIN Malang berbasis KKNI dan SNMPT. Terdiri dari profil PBA UIN Jakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, visi misi UIN Jakarta dan UIN Malang, sejarah PBA UIN Jakarta dan UIN Malang, pengembang kurikulum di PBA UIN Jakarta dan PBA UIN Malang, pelaksanaan kurikulum di PBA UIN Jakarta dan UIN Malang, kurikulum berbasis KKNI, kurikulum berbasis SNPT, kurikulum pendidikan bahasa Arab berbasis KKNI di Indonesia, kurikulum pendidikan bahasa Arab berbasis KKNI dan SNPT di PTKIN, kurikulum pendidikan bahasa Arab berbasis KKNI dan SNPT di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Malang. Bab 4, saya menjelaskan mengenai model pengembangan kurikulum KKNI PBA di UIN Jakarta dan UIN Malang, terdiri dari landasan kurikulumnya bagaimana masing-masing, visi dan misi dan tujuan, model pengembangan profil, pengembangan PLO, pemetaan bahan kajian, struktur mata kuliah dan SKS, sebaran mata kuliah, rencana pembelajaran semester, komponen dan kemahiran bahasa Arab, proses pembelajaran, model pengembangan aplikasi dan strategi penilaian, model pengembangan tugas dan evaluasi, laporan akademik, terdiri dari ijazah, transkrip akademik, SKP, dosen dan instruktur, sarana prasarana dan pemahaman dosen terhadap pengembangan kurikulum KKNI. Pada bab 5 di sini penulis menjelaskan mengenai pembelajaran berbasis kurikulum KKNI di PBA. Terdiri dari pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan dosen, penilaian yang dilaksanakan di PBA UIN Jakarta dan PBA UIN Malang, problematika pelaksanaan pembelajaran berbasis KKNI, persepsi dan pemahaman mahasiswa tentang kurikulum KKNI, fenomena implementasi penentu dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum KKNI berbasis standar proses pendidikan tinggi, fenomena implementasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum KKNI berbasis standar proses pendidikan tinggi berbasis hibrid,
learning atau blended learning, hasil belajar lulusan PPA Universitas Jakarta dan UIN Maliki Malang, analisis SWOT ya. Penutup, ada kesimpulan, ada implikasi, ada rekomendasi, daftar pustaka, glosari, indeks, geografi, lampiran-lampiran yaitu model kurikulum KKNI PPA, foto-foto, transkrip wawancara, biodata penulis. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pada bab 1 saya di sini menjelaskan mengenai latar belakang ya. Pertama ya, bahwa bahasa Arab pengembangan pendidikannya dibanding dengan bahasa asing lain masih dipandang agak lemah ya. Pada dari sejarahnya kurikulum bahasa Arab itu sudah masuk sejak tahun 648 Hijriah. Bahkan di Aceh disebut tahun 1200 Masehi ya, atau sekitar 597 Hijriah ya. Tujuan pembelajaran bahasa Arab juga sudah dirancang dengan sebaik-baiknya. Tantangan juga di negara-negara Arab juga sama, pembelajaran bahasa Arab itu mengalami problem karena TV-TV juga tidak berbahasa Arab ya. Bahkan menggunakan bahasa Amiyah. Di Malaysia juga ya kurang berhasil ya, sebetulnya dalam bahasa Arab ya. Problem-problemnya diantaranya adalah ada problem tujuan, ada problem bahan ajar, problem metode, problem media, problem bahkan evaluasi ya. Kalau problem lainnya adalah internal, ada eksternal, ada internal bahasa, ada eksternal seperti psikologi, politik dan sebagainya. Usaha-usaha telah dilakukan, misalnya pada awal tahun 70 ada gerakan pembaruan ya, penelitian bahasa Arab. Kemudian terbentuklah kurikulum baru, buku ajar baru, fasilitas pembelajaran bahasa Arab baru tahun 80-an, pertengahan 80-an. Ada perubahan kurikulum pembelajaran bahasa asing ya di Kemendikbud, dari kurikulum nahwi tarkibi atau struktural menjadi kurikulum maknawi fungsional, dan jadi maknawi fungsional, kurikulum maknawi fungsional, dan dari metodenya itu audiolingual menjadi metode komunikatif ya. Tahun 99 itu IMLA berdiri ya, dan di awal abad 21 ini terjadi perubahan besar-besaran ya, pendidikan bahasa Arab. Karena apa? Di antaranya adalah banyak dibukanya program studi bahasa Arab, banyak dibuka pelajaran bahasa Arab, umroh dan kerja di Arab, dan banyak permintaan masyarakat belajar bahasa Arab ya. Pembelajaran menurut penulis dan berbagai literatur tidak akan berhasil kalau kurikulumnya tidak mendukung ya. Kurikulum adalah sangat menentukan ya. Kurikulum harus dikembangkan secara ilmiah ya, sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, dan kurikulumnya perlu berbasis pada internet ya. Dan juga tentunya harus mengikuti perkembangan terbaru gitu ya. Bahkan harusnya kurikulum itu sinkron dengan dunia kerja. Kenapa harus sinkron? Karena kalau tidak sinkron maka akan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya, di masyarakat, dengan apa yang diajarkan. Inilah yang berlaku di Eropa ya. Jadi apa yang dikembangkan di perguruan tinggi itu memang betul-betul apa yang dibutuhkan di masyarakat, sehingga beasiswa itu dengan mudah. Perpres KKNI lahir tahun 2012 ya, 2012. Terus ada Permendikbud nomor 44 tahun 2015 tentang standar pendidikan tinggi. Ada lagi untuk prodi pendidikan tahun 2017 standar pendidikan guru ya.
ya. Jadi ada Permendikti ini mempertegas, umumnya itu khususnya ya Permen nomor 73 tahun 2003 mempertegas berlakunya KKNI, teknik operasionalnya KKNI, sedangkan Permen nomor 49 tahun 20 mempertegas standar PT dalam memantapkan standar nasional pendidikan tinggi. PP nomor 15 tahun 2005 yang meliputi standar pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Nah, lembaga pendidikan tinggi harus mengubah dan mengembangkan kurikulumnya disesuaikan dengan kualifikasi KKNI ya. Secara spesifik juga Kementerian Agama juga ya sudah berusaha melakukan berbagai hal ya. Misalkan pembelajaran dikembangkan dan sebagainya, ya kan. Kurikulum harus dikembangkan berdasarkan kualifikasi nasional tadi KKNI. Nah, dalam KKNI ini ada 9 jenjang, dari 9 jenjang 1 sampai dengan jenjang 9. Untuk tingkat 1 sampai tingkat 3 ini sudah dikembangkan oleh pendidikan dasar dan menengah. Di samping itu, kurikulum harus mencerminkan falsafah kehidupan bangsa ya, dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara ya. Tahun 2016 juga ya, Ittihad atau IMLA Ittihad Mudarrisin Al-Lughah Al-Arabiyyah juga melakukan semacam membuat tausiat al-mu'tamar ya. Di antaranya menjelaskan bahwa perlu adanya standarisasi kurikulum. Karena PBA di Indonesia itu banyak, lebih dari 120 ya, yang terdata aja lebih dari 120, negeri swasta itu banyak sekali ya, hampir sampai 200-an mungkin ya. Ya jadi masih banyak yang C akreditasinya ya. Pembelajaran dikembangkan berpusat kepada siswa yang terbaru itu ya, hasilnya dari pembelajaran. Juga blended learning harus betul-betul digalakan ya, karena sangat banyak manfaatnya. Seperti sekarang kan banyak seminar-seminar yang murah dengan blended learning. Bahkan ada juga kampus-kampus yang berbasis blended learning, sehingga tidak harus datang ke luar negeri untuk kuliah di Mesir, cukup baik online. Masalah lainnya pembelajaran itu citra negatif, metode pembelajaran, kualitas guru, kualifikasi guru, politik, buku, litbang, ya, ke penelitian guru, orientasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, jurusan PBA UIN Jakarta dan ya diantaranya masih yang perlu ditingkatkan adalah aspek kemahir bahasa, sama dengan di Malang juga aspek komponen bahasa juga sama ya. Di Jakarta ini waktu itu blended learning belum diterapkan ya. Nah, cuma ini setelah adanya pandemi ini sudah lumayan ya, sudah lumayan diterapkan. Namun demikian, oke. PBA UIN Jakarta merupakan PBA tertua ya. PBA tertua lahir tahun 60 ya. Sementara PBA UIN Malang sebetulnya lahir Ribon ya, PBA Ribon. Lahirnya tahun 2007 ya, 2007 ya, dan sudah akreditasi A, dan kurikulumnya sudah berbasis KKNI ya. Visi yang sangat luar biasa lingkungan PBA. Oke. Namun demikian, di UIN Jakarta menurut beberapa yang diwawancarai dosen kajur, mantan kajur, bahwa kurikulumnya itu ya masih dipandang meraba-raba. Di kampus-kampus lain juga ditanya, dosen-dosennya juga demikian, jadi masih meraba-raba gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan ya KKN ini baru 50%, ada KKN ini baru 70% dan sebagainya gitu ya. Ini ada juga pandangan atau
quote dari seorang Will Richardson ya, menyatakan bahwa we have to stop delivering the curriculum to kids, we have to start discovering it with them. Jadi kurikulum itu harusnya bukan lagi diberikan kepada siswa atau mahasiswa, tapi harus dikembangkan bersama mereka. Jadi apakah kurikulum KKN itu sudah betul-betul dikembangkan bersama dengan mahasiswa atau belum? Gitu ya. Jadi memang ini harus menjadi pertanyaan. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai kurikulum berbasis KKN pendidikan bahasa Arab di Indonesia, studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim. Kenapa ini kedua ini? Karena ini dua-duanya adalah PBA terbaik se-Indonesia ya. Dari sisi akreditasi dan dari sisi reputasi dua PBL ini dibanding dengan PBL lain yang cukup menonjol. Dari 12 yang sudah A, dua PBL ini yang cukup menonjol ya dalam hal pengembangan pendidikan bahasa Arab. Bagaimana masalah penelitian dalam disertasi ini? Masalah penelitiannya adalah pertama, mengapa kurikulum pertama pertanyaannya adalah bagaimana model kurikulum KKN di PBA UIN Malang dan UIN Jakarta dan UIN Malang, gitu ya. Bagaimana model kurikulum, gitu ya. Yang kedua, mengapa kurikulum ini penting dikembangkan berbasis KKNI. Yang ketiga, bagaimana model pengembangan perencanaan kurikulum mikro dan makro ya. Yang terakhir, bagaimana model pelaksanaan kurikulum itu dan faktor apa efektivitas dan yang menjadi kendala. Oke. Metode penelitiannya ini menggunakan penelitian yang terdahulu yang relevan, ini banyak sekali yang dikutip ya. Mengenai bagaimana pengembangan kurikulum ya. Metode penelitian ya, penelitiannya menggunakan pendekatan pendidikan pembelajaran kurikulum. Jenis penelitiannya penelitian kualitatif ya. Langkah-langkahnya lebih ke penelitian analisis evaluatif, tetapi ada juga pengembangannya, tetapi baru pada tataran prototype ya, atau designing ya. Pengumpulan data, analisis data, diskusi pakar, analisis SWOT, desain model kurikulum KKN PPA, uji pakar, publikasi, diseminasi. Oke, di bab 2 penulis tadi sudah jelaskan teori mengenai kurikulum dan PBA berbasis KKN dan pengembangannya. Jadi dari beberapa subbab ya. Ada yang penting dikembangkan dalam kurikulum berbasis KKN ini ciri khasnya ya, ciri khasnya adalah harus sesuai dengan level. Kalau S1 levelnya adalah 6 ya, level 6. Jadi lalu kedua, di kurikulum baru ini berbasis learning outcome, bukan berbasis objektif, tujuan objektif, tapi berbasis learning outcome gitu ya. Learning outcome. Berbasis KKN ini harus berbeda ya dengan berbasis kompetensi ya. Dimana misalnya contohnya siswa harus mampu menulis paragraf sederhana dengan target jumlah ismiyah tema al-maqad. Pengembangan kurikulum, silabus dan RPS abad 21 berbasis SWOT dan analisis SWOT. Di sini jelaskan ada sub-subnya yang panjang ya. Nah, ini RPS PBA ini saya bagi menjadi RPS nasional, RPS
mata kuliah universitas, MTS, mata kuliah kemahiran kefakultasan atau mata kuliah unsur bahasa ada kemahiran bahasa. Sebetulnya ditambah lagi mata kuliah kebahasa Araban. Di dalam RPS itu ada penguasaan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial ya. Oke. Terus ada analisis SWOT, yaitu kekuatan, strengths, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threat, tantangan ya. Oke. Kemudian ada landasan pengembangan kurikulum dan agenda reformasi pendidikan. Ada berbagai landasan dalam mengembangkan kurikulum ya. Jenis dan desain kurikulum. Di sini ada berbagai jenis, ada kurikulum subjek akademis dan lain-lain ya. Di sini dijelaskan di bab 2. Ada kurikulum ideal, aktual, tersembunyi ya. Kurikulum KKN dan literasi. Dalam mengembangkan kurikulum KKN ini ya, harus dikembangkan capaian pembelajaran ya. Dari mana capaian pembelajaran itu dihasilkan dari analisis kebutuhan ya, dan juga visi keilmuan ya. Nah, rumusan sikap dan keterampilan umum ada dalam SNPT ya. Rumusan kemampuan kerja. Rumusan kemampuan kerja KKNI dan keterampilan khusus ya. Keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan ini. Nah, ini dihasilkan dari rumusan CP ya. Oke. Keterampilan khusus dan pengetahuan ini dihasilkan dari KKNI ya. Keterampilan umum ini dari KKNI dan keterampilan khusus dan pengetahuan ini. Keterampilan khusus ini disesuaikan dengan KKNI ya, dan disesuaikan dengan hasil kesepakatan prodi. Pembelajaran abad 21 dan 40 ya. Pembelajaran berbasis elektronik, tradisional dan berbasis blended learning. Lalu komponen kurikulum dan kurikulum KKNI dan SNPT berbasis blended learning ya. Dalam kurikulum ini ada komponen-komponen yang harus dipenuhi ya, oleh kurikulum yang dikembangkan ya. Ada juga evaluasi kurikulum. Nah, bab 3 ini tadi sudah dijelaskan isinya apa saja ya. Isinya mengenai objek yang dikaji, yaitu PBA UIN Jakarta dan PBA UIN Malang ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa capaian pembelajaran ini di dalam KKN itu kan ada 4: sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab. Ada 4 ya.
Nah, di dalam SNPT ini sebagai kebijawantahan daripada KKNI ya. Nah, ini disebutkan bahwa sikap dan keterampilan ini sudah ada di SNPT. Dan SNPT pun ini mengambil dari KKNI juga gitu loh. Nah, yang dirumuskan oleh forum prodi itu yang pertama adalah kemampuan kerja spesifik, keterampilan khusus gitu ya. Kemampuan kerja umum dan tanggung jawab menurut tingkat dan jenis pendidikan tinggi. Nah, ini sudah keterampilan umum dan sikap ini sudah ada dalam SNPT. Sementara keterampilan khusus ini dan pengetahuan ini dikembangkan, dirumuskan oleh forum prodi sejenis gitu ya. Forum prodi sejenis gitu ya, dikembangkan oleh forum prodi sejenis. Oke, ini lebih jelas lagi bahwa yang dikembangkan sikap dan keterampilan umum itu kan sudah dikembangkan oleh standar nasional dikti ya. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilan khusus dikembangkan oleh asosiasi prodi, disesuaikan dengan level KKNI gitu ya. Nah, kalau yang sikap dan keterampilan umum dikembangkan oleh PT ya, oleh dikti ya, tapi dia udah disesuaikan dengan KKNI gitu ya. Ini semua disesuaikan KKNI, tapi tinggal ngambil ya. Nah, kalau yang pengetahuan dan keterampilan khusus dikembangkan oleh prodi, disesuaikan dengan level yang ada dalam KKNI. Sahabat-sahabat, itu bab 2, bab 3 ya, tadi bab 3. Bab 4, bab oke. Bab 3, bab 4. Nah, jadi kalau mengenai pentingnya pengembangan kurikulum KKNI, memang kalau dari sisi pendapat ada dua pendapat ya. Ada yang penting karena sudah ada aturannya, ada yang mengatakan bahwa KKNI itu tidak sesuai dengan PPA, karena PPA itu tidak selalu terkait dengan dunia kerja. Ini yang menarik lagi, di dalam ijazah dan SKPI ya, transkrip SKPI di UIN Malang ini tidak menggunakan SKPI dari kampus. UIN Jakarta menggunakan. Tapi di Malang ini ada akta 4 dan juga ijazahnya 2 bahasa. Tim pengajarnya di UIN Malang dari sisi banyaknya lebih banyak ya. Rektor kepalanya juga banyak. Di UIN Jakarta ini lebih pengajarnya itu memang lebih sedikit, cuma ada guru besarnya. Pemahaman dosen tentang kurikulum KKN ini yang perlu digarisbawahi adalah ada 4 tipe. Yang pertama, mengaku belum paham, masih meraba-raba. Yang kedua, tidak harus ada perubahan, bahwa KKN itu ya tidak harus ada perubahan, katanya gitu. Sing terpenting adalah mengikuti perkembangan. Yang ketiga, kurikulum hanya bicara administrasi, jadi ya KKN itu administrasi, dalam pelaksananya itu aja. Dan yang keempat, ada perubahan tapi tidak sedikit yang ada di sekolah.
Bab 5 pembelajaran berbasis KKNI di PBA ya. Masing-masing dosen sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadi standar proses ya, standar proses untuk mencapai KKNI tadi ya. Melakukan penilaian juga dengan kreativitas, penilaian yang unik-unik ya, unik-unik, dan memang sudah, saya kira sudah sesuai ya dengan apa yang digariskan, standarkan di dalam KKNI ya, baik di UIN Jakarta maupun di UIN Maulana Malik Ibrahim. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang KKNI? Ya, di sini mahasiswa mayoritas tidak paham kurikulum KKNI. Jadi untuk mengembangkan kurikulum yang dikembangkan berbasis mahasiswa ini perlu ditingkatkan lagi ya, baik PBA UIN Jakarta maupun PBA minoritas mengaku sudah paham tentang kurikulum KKNI. Dari sisi hasilnya umumnya bagus, dan dengan KKNI dan tidak umumnya tidak terlalu signifikan dengan kelulusannya, belum bisa dipetakan ya, apakah ya masih itu aja ya, masih cenderung ya sama ya, cenderung sama yang setelah KKNI yang lulus demikian, sebelum juga sama ya, belum ini ya. Oke, terkait dengan kurikulum KKNI, baik UIN Jakarta punya kekuatan maupun UIN Malang punya kekuatan maupun kelemahan ya. UIN Jakarta kekuatannya ada, kelemahannya juga ada. UIN Malang kekuatannya ada, kelemahannya ada. Peluang UIN Jakarta ada, tantangannya ada. UIN Malang juga demikian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah model kurikulum KKNI Pendidikan Bahasa Arab Jakarta dan Malang secara umum merupakan model ideal dan layak menjadi model pengembangan kurikulum di berbagai PBA, UIN, IAIN, STAIN, dan PTIS lainnya dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Dengan demikian maka bisa dikatakan kurikulum lembaga terbaik selalu berusaha menyajikan dengan lebih ideal dan lebih baik ya. Rincian kesimpulannya ini, pertama, kurikulum PBA penting dilakukan ya. Kurikulum KKNI mengikuti perkembangan dan juga menghadapi tantangan globalisasi. Ada yang menyatakan bahwa kurikulum sudah berbasis industri ya, tapi yang dimaksud dengan industri ini adalah semua hal yang dibutuhkan masyarakat. Lebih dari itu, dalam konteks Indonesia banyak lembaga yang menghasilkan industri yang bisa atau dipandang bisa menjadi pasar, maka bagus. Namun tidak sedikit diantaranya secara kualitas tidak terstandar berdasarkan kualifikasi, maka adalah salah satu kesempatan dalam pengembangan pembelajaran bahasa Arab yang lalu dengan penyetaraan kualifikasi gurunya. Dengan fakta bahwa jurusan PBA dan lulusannya sampai sekarang masih jauh memenuhi kebutuhan guru bahasa Arab baik madrasah, sekolah maupun pesantren. Jika di kemudian hari PBA UIN Jakarta dan UIN Malang menjadi lembaga yang diberi kewenangan melaksanakan penyetaraan guru bahasa Arab atau kualifikasi pendidikan bahasa Arab, maka secara kurikulum sudah memadai dan bisa dijadikan acuan dan sudah sangat ideal. Penting sekali melaksanakan KKNI dalam kurikulum PBA sejak dini. PBA UIN Jakarta dan UIN Malang ya sama-sama mengedepankan proses dan hasil, namun PBA UIN Jakarta lebih berbasis hasil objektif dibuktikan dengan kewajiban skor TOEFL misalnya. Sementara UIN Malang lebih mengedepankan proses dan hasil berbasis penilaian otentik dengan kewajiban capaian skor TOEFL yang lebih rendah, yakni 400 bagi lulusannya, sama dengan prodi lain se-EPTK UIN Malang. Model pengembangan kurikulum plan di kedua PBA, yakni UIN Jakarta dan UIN Malang, meliputi profil dan capaian pembelajaran sudah sejalan dengan yang dikembangkan ke APBA, jadi secara standar asosiasi sudah sejalan. Dan juga dari sisi structural study dan berbagai akses termasuk akses SWOT dan akses kebutuhan, pengembangan profil dan capaian pembelajaran juga sudah sangat tepat, tentunya juga sesuai dengan perkembangan keilmuan PBA terkini. Selain itu juga disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan PBA masing-masing, visi, misi, dan tujuan APTK masing-masing, serta visi, misi, dan tujuan prodi PBA
masing-masing. Kedua, capaian pembelajaran afektif, kognitif, psikomotor, dan manajerial atau sikap dan nilai pengetahuan keterampilan untuk keterampilan khusus mata kuliah dan materi sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seideal-idealnya. Ketiga, penjabaran mata kuliah dalam SK sudah sesuai dengan tuntutan yang diwajibkan kepada prodi PBA baik secara keilmuan maupun secara kebutuhan masyarakat masing-masing. Tidak ada penjabaran mata kuliah yang bertentangan dengan ketentuan KKNI, SNPT, dan panduan pengembangan kurikulum terbaru. Keempat, pengembangan RPS sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya memenuhi komponen minimal yang diwajibkan dalam RPS. Namun di PBA ada yang masih menggunakan format silabus ansap dan ada yang sudah menggunakan RPS tapi itu pun tidak menyalahi ketentuan yang ditetapkan. Hal-hal kecil saja yang perlu diperbaiki, misalnya mencantumkan capaian pembelajaran prodi yang dibebankan kepada mata kuliah. Kelima, pengembangan aplikasi dan strategi masih cenderung tidak jauh berbeda dengan strategi yang dikembangkan dalam kurikulum dan RPS sebelumnya. Artinya, secara keseluruhan masih belum ada banyak perubahan dalam strategi yang dikembangkan dalam pembelajaran. Mengenai aplikasi, mayoritas dosen belum menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis hybrid daring learning teknologi kimia. Artinya, pembelajaran berbasis hybrid belum tampak dalam pembelajaran PPN Jakarta dan UIN Maulana Malik Guri Malang, kecuali setelah darurat COVID-19 membawa hikmah dalam maksimalisasi penerapan kurikulum KKN berbasis blended learning. Keenam, pengembangan tugas dan evaluasi masih cenderung sama dengan kurikulum sebelumnya. Belum ada perbedaan signifikan dengan kurikulum sebelumnya yang ada di RPS dalam kurikulum berbasis KKN Pendidikan Bahasa Arab Jakarta dan UIN Malang. Ini menjadi perhatian yang harus dirubah dan dikembangkan sebagaimana pandangan Wartolo 2002 yang menyatakan bahwa kurikulum baru ideal di permukaan saja belum menembus ke bagian dalam. Ketujuh, referensinya mayoritas masih menggunakan buku, padahal sekarang referensi keilmuan sudah mengarah ke jurnal baik nasional maupun internasional. Nah, pembelajaran juga masih umumnya menggunakan bahasa Indonesia ya. Yang ketiga, pemahaman dosen mengenai KKNI masih sangat rendah, baik hasil wawancara, angket maupun observasi langsung. Mereka mengeluhkan sosialisasi KKNI yang kurang bombastis dan kurang konten. Persepsi dan pemahaman mahasiswa mengenai kurikulum berbasis KKNI Pendidikan Bahasa Arab di UIN Jakarta tidak memahami KKNI baik mayoritas dan belum dengan baik memahami, bahkan mayoritas menyatakan belum pernah mendengar istilah KKNI. Artinya sosialisasi KKNI masih perlu mendapatkan pelatihan lebih serius dari berbagai pihak. Pelaksanaan kurikulum dan hasil perubahan ke arah yang baik dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab baik lisan maupun tulisan, memiliki keterampilan majelis serta memiliki sikap yang baik yang diperoleh belum kelihatan berubah banyak. Artinya apa yang dilaksanakan dengan kurikulum sebelumnya dan kurikulum berbasis KKNI belum kelihatan dampak signifikannya. Faktor yang menjadi penentu efektivitas dan kendala dalam implementasi kurikulum berbasis KKNI PBA UIN Jakarta dan Malang adalah: pertama, dosen harus diberikan workshop mengenai pengembangan dan pelaksanaan kurikulum KKNI. Kedua, mahasiswa hendaknya diberi edaran atau panduan mengenai kurikulum KKNI, sehingga ketika mereka mencari informasi bahkan dosennya pun mengenai kurikulum KKNI, maka akan sangat mudah memberikan kemudahan bagi belajar mahasiswa. Ketiga, aplikasi yang khusus untuk pembelajaran di PBA berbasis hybrid perlu dikembangkan karena PBA memiliki keunikan tersendiri dalam hal aplikasi, terutama karena perbedaan bahasa serta keterampilan bahasa yang berbeda dengan keterampilan mata pelajaran atau program studi lainnya. Keempat, perlu penguatan kualitas jaringan internet di PBA karena materi dan sumber belajarnya perlu menggali dari berbagai YouTube, TV live streaming, artikel internasional, kitab-kitab muktabar berbahasa Arab, dan aksesnya perlu kualitas jaringan internet yang lebih baik. Kelima, dalam era industri 4.0 atau era digital, kurikulum tidak akan bisa dilepaskan dari teknologi dalam konteks aplikasi pembelajaran bahasa Arab yang memberhasilkan. Saya kira itu yang bisa disampaikan sebagai persiapan untuk menghadapi WIP 2 besok. Ini saya belum paham apakah harus menyiapkan PowerPoint, tapi tidak ada perintah ya untuk menyiapkan PowerPoint, tapi nanti saya akan coba lihat bahwa PowerPoint-nya harus saya lengkapi dari yang sudah disiapkan sebelumnya. Terima kasih sahabat-sahabat, ayuhal ikhwah wal asdiqa. Asa minkum an yulqi an tulqu du'akum li husuli ala darajati doktor fi kuliah dirasat al-ulya at-tabi ahli Jami'ah Syarifiyatul Al-Islamiyah Jakarta.
wa asa an akuna ana fi mustaqbal, yani profesor atau ustadzan jami'iyatan mukhassas li tadrisi atau ta'limi al-lughah al-arabiyyah. Syukran ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.